Curiga tak berijazah SMA, penggugat ledek IQ Gibran, sebut 6 suku bangsa aja gak bisa. Apa yang dilakukan Gibran di Singapura? Katanya sekolah MDS itu 3 tahun ya di situ ya. Iya, iya. Itu IQ-nya tinggi betul itu. S1 bisa 3 tahun. Kebiasaan orang sekolah tuh ada bekas, ada apa kecerdasan yang melekat. Orang yang pernah bersekolah itu pola pikirnya runtun. Pak Subhan tidak melihat itu atau tidak merasakan itu. Menyebut suku bangsanya sendiri yang namanya nggak bisa. Gibran tidak memiliki ijazah SMA dengan melihat riwayat pendidikan itu tadi. Oke. Tapi menurut Pak Subhan, kenapa proses ini bisa lanjut? Maksud saya tahapan pilpres waktu itu. KPU sebenarnya tahu ini. Kenapa begini? Saya menduga, praduga saya ada relasi kuasa gelap yang melingkupi mereka ini, sehingga meloloskan seorang calon yang tidak memenuhi syarat itu. Calon wakil presiden kita saat itu adalah cacat bawaan. Gugatan dilakukan pada akhir Agustus lalu. Iya. Kalau nggak salah tepatnya 28 atau 29 Agustus. Iya, didaftarkan ke PN Jakarta Pusat. Jakarta Pusat, iya. Ada upaya hukum lain sebelum Pak Subhan melayangkan gugatan ke PN Pusat ini? Pertama, saya layangkan somasi. Oh, ada somasi dulu? Ada somasi. Oke. Tapi somasi diabaikan. Somasi itu saya layangkan baik kepada Gibran, juga kepada KPU. Oke. Tapi diabaikan. Kasus ini, menurut Pak Subhan, siapa mastermind-nya? Relasi kuasa, yang punya kuasa saat itu satu-satunya presiden. Yang Pak Subhan maksud ayah dari Gibran. Iya, itulah. Kalau sampai ingkrah ditolak, iya, saya menggunakan upaya hukum lain. Apa, Pak? Ultimum remedium. Apa tuh, Pak? Ya bisa pidana, dan pidana macam-macam ini. Ada mens rea yang saya temukan di peristiwa ini. Oke. Gitu. Pak Subhan kayaknya ngotot banget ya. Bukan ngotot, ini negara saya, nggak boleh dong dibajak hukumnya begini. Pertanyaannya untuk Mas Gibran, sebutkan 6 suku yang ada di Indonesia. Suku Jawa, Sunda, Betawi, Apa cita, apa coba sih? Udah 6, Belum, baru 5, satu lagi. kurang 1 apa? Syukurin. Satu lagi sukunya. Dayak, Batak, Dayak, Batak, Jawa, Sunda, satu lagi tadi. Betawi, Betawi, satu lagi. Bantuin dong Mas Bobi. Apa cita, apa coba sih? Suku-suku Batak. lama banget sih. Yang ini yang dayung-dayung, yang dari Makassar, banyak. Ada di Pulaunya ini, atasnya Surabaya, yang di Priuk. Ya. Ditebakin lagi. Adalah relawan organik ya dari Jokowi Prabowo Gibran, yang memang kami ini datang adalah panggilan moral kita untuk bersama-sama untuk memberikan surat kita kepada Mabes Polri untuk memberikan dukungan moral kepada Mabes Polri dan Polda Metro Jaya untuk tidak takut untuk menghadapi intimidasi dari mereka semua ya yang sudah di luar akal nalar kita gitu. Dan kita juga melihat bahwasanya ini sudah lama sekali ya, sudah 6 bulan lebih ini kasus ini masih tidak ada status hukum. Jadi kita butuh status hukum itu. Untuk kita bicara hukum nanti dari Ade Darmawan untuk bisa menjelaskan untuk itu. Yang jelas di sini juga ada Armando, Bang Ade di sini. Bang Ade mungkin bisa memberikan masukan juga. Iya, saya mewakili masyarakat secara umum itu berharap sekali agar kasus ini bisa segera dilanjutkan ke tahap perkara hukum yang lebih tinggi ya. Kita berharap bahwa tahapan yang lebih tinggi, kita berharap bahwa masalah ijazah palsu yang sudah berlarut-larut ini menyita perhatian seluruh bangsa Indonesia ini bisa dengan segera dituntaskan. Seandainya memang ternyata tidak terbukti bahwa Pak Roy Suryo dan kawan-kawan itu tidak terbukti sebetulnya mencemarkan nama baik, menodai, menghina Pak Jokowi, ya sudah diputuskan bahwa sebetulnya tidak terjadi pencemaran nama baik di sini. Tapi seandainya memang betul bahwa terbukti dan sudah ada buktinya, kami yakin bahwa pernyataan-pernyataan dari Pak Roy dan kawan-kawan itu dengan secara sangat rendah mencemarkan nama baik Pak Jokowi dan keluarga, maka sebaiknya memang penegakan hukum diterapkan di Indonesia ini. Orang harus tahu bahwa itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan di Indonesia ini. Jadi kami bukannya ingin agar Pak Roy Suryo itu dihukum,
kami justru ingin mengatakan kalau memang mereka adalah orang-orang yang bersih dari tuduhan penghinaan, pencemaran, ya dibebaskan saja. Tapi kalau tidak, kalau benar ini buktinya cukup untuk mengatakan bahwa memang sudah terjadi pencemaran, maka sebaiknya ini juga ditindaklanjuti ke tahap yang lebih tinggi. Kalaupun dia masuk MBAS, penerbangan masuknya pakai ijazah apa? 99%. Saya sudah melakukan komunikasi dengan Profesor Zulfikar yang ada di Nanyang Technology University di Singapura. Kemudian saya juga sudah kontak dengan orang yang mengantar Gibran ketika dia ada di Australia di UTS, dan Gibran mengaku dia hanya 6 bulan kursus dan itu tidak lulus, ya, Pak Katonda, Pak Iksan Katonda. Dari bukti itu 99,9% Gibran tidak memenuhi syarat Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf R, yaitu seorang calon pakar usaha bersih minimal berijazah SMA, SMK atau sederajat. Dia tidak punya ijazah SMA atau SMK yang sederajat di Indonesia. Singapura memang ada SMP yang kemudian plus 1 SMA, SMA-nya 4 tahun. Tapi tidak sama dengan SMA, nggak bisa itu disetarakan. Ya, sebetulnya saya ogah ya ikut-ikutan komen dalam isu ijazah palsu karena ini jelas ranah politis. Tapi ketika Pak Roy Suryo mempertanyakan ini logikanya di mana, dan ini kebetulan memang ranah saya merasa perlu meluruskan. Karena penyesatan yang dikampanyekan terus-terusan itu lama-lama menjadi seolah kebenaran. Saya sudah 24 tahun berkecimpung di dunia pendidikan internasional dan saat ini menjadi penasehat senior pendidikan lintas negara atau istilahnya transnational education. Sebelumnya saya juga pernah bekerja 9 tahun di Universitas Australia. Begini jelasinnya Pak Roy ya, ijazah SMA Indonesia ataupun negara lain tidak selalu diakui setara dengan SMA di Australia. Karena itu banyak universitas di sana membuka jalur pathway program, semacam matrikulasi yang disebut foundation. Program ini setara dengan kelas 12 di Indonesia. Contohnya, University of Melbourne punya Trinity College yang menawarkan foundation. UTS, University of Technology Sydney, punya program foundation yang dikelola oleh InSearch. InSearch memang bukan universitas, tapi pathway menuju universitas. Dalam praktiknya, banyak siswa Indonesia yang bahkan selesai kelas 11 itu langsung berangkat ke InSearch dan mereka memang bisa diterima. Bahkan untuk siswa dengan kurikulum Cambridge, setelah lulus O-Level setara kelas 10 di sini, itu juga bisa langsung masuk ke InSearch, kemudian ke UTS University ya. Program foundation ini bukan hanya diakui oleh UTS, tapi juga jadi jalur masuk yang diakui sejumlah universitas lain, bahkan di luar Australia. Misalnya MDIS di Singapura yang diambil oleh Mas Gibran. Itu juga menerima siswa dengan menempuh jalur foundation ini. Jadi, kalau memang mau mencari kebenaran, nggak sulit kok. Program InSearch ini bahkan ada di Indonesia, ditawarkan lewat UIC College. Silahkan monggo, bisa langsung dicek ke sana tanpa berdebat panjang lebar. Tapi kalau memang mau... Ya, permintaan Gibran waktu itu ya, bahwa dia keliling kota Sydney, dan dia sempat juga bilang sama saya, ngasih tahu dia minta antarkan, itu ya, dia mau lihat, dia bukan minta antarkan, dia pengen lihat dia sekolahnya dulu. Itu di InSearch ya. Nah, InSearch itu namanya bukan UTS InSearch, Pak. Namanya InSearch Language Center. Oh, InSearch Language Center. Bahasa dong ini ya? Berbeda dengan UTS. UTS University Technology of Sydney ya. Itu university. Kalau InSearch ini, InSearch Language Center, tempat orang-orang belajar bahasa Inggris. Itu ada 3 jalur itu ya, yang saya tahu ya. Ada satunya tuh English for Further Education, itu seperti training center, atau pathway ya, jalan menuju university. Itu umumnya ke UTS ya. Karena itu berafiliasi dengan UTS, bekerja sama dengan banyak di UTS. Jadi mahasiswa overseas yang mau berkuliah atau sekolah di UTS, di training dulu bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Inggrisnya belum memadai, sekolah dulu di InSearch. Tapi itu bukan UTS, itu InSearch Language Center namanya. Nah itu di situ bukan saja bukan saja mahasiswa melanjutkan sekolah ke university, tapi bisa juga orang-orang umum yang mau belajar bahasa Inggris di sana. Seperti halnya istri saya, waktu dia dapat permanent resident Australia, mereka tuh dikasih
atau orang-orang yang dapat permanent resident Australia itu ya dikasih hak untuk belajar bahasa Inggris selama 500 jam free gratis dari pemerintah Australia. Itu dikirimnya ke InSearch juga. Bayangkan, kamu mau daftar kuliah atau kerja. Bisakah kalau cuman bawa surat keterangan sekolah, tanpa ijazah, tanpa nilai, tanpa predikat? Jawabannya, tidak bisa. Tapi ternyata di negeri ini untuk jadi wakil presiden bisa hanya pakai surat keterangan. Gibran hanya pakai surat keterangan dari Kementerian Pendidikan. Bukan ijazah SMA, bukan ijazah SMK, bukan ijazah paket C, dan bukan surat keputusan penyetaraan resmi. Cuma memakai secari kertas yang menyebut Gibran dinilai sudah punya pengetahuan setara SMK Peminatan Akuntansi dan Keuangan. Apa buktinya? Ada hasil ujian kesetaraannya. Normalnya, lulusan luar negeri harus dapat surat keputusan penyetaraan dari Kementerian Pendidikan. Ada nama sekolah, tahun lulus, nilai, predikat, tanpa surat keputusan. Tapi Gibran lolos, cuman pakai surat keterangan. Menyebutkan sekolahnya di UTS InSearch, yang adalah itu hanya foundation program dan kursus bahasa Inggris. Durasinya bahkan hanya 6-8 bulan, bukan 3 tahun. Dan surat keterangan ini dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan era Muhadjir Effendi. Pertanyaannya, apakah Menteri Pendidikan saat itu sengaja menutup mata? Atau ada kong kali kong politik supaya jalan Gibran ke panggung politik siapkan dari awal? Bandingkan dengan rakyat biasa. Di sekolah 3 jam, sekolah kesetaraan yang sudah diakui Kementerian Pendidikan sebagai sekolah berkinerja terbaik, siswa tetap belajar serius. 3 jam akademik setiap hari, sisanya 5 jam mereka pakai untuk belajar coding, artificial intelligence, content creation, karate, sepak bola, seni, bahkan membangun komunitas dan bisnis. Semua siswa ikut ujian resmi, dapat ijazah sah, baru bisa lanjut ke PTN atau kampus luar negeri. Kalau sekolah inovatif seperti sekolah 3 jam saja bisa patuh aturan, kenapa Gibran justru diloloskan dengan surat keterangan tanpa dasar hukum jelas? Ini bukan soal ijazah satu orang, ini soal martabat hukum dan pendidikan bangsa. Kalau rakyat wajib ikut aturan, tapi anak pejabat bisa pakai jalur pintas, apakah kita masih negara hukum atau negara untuk keluarga penguasa? KPU harus buka dokumen ijazah asli Gibran. Jika benar melanggar, pecat komisioner KPU yang telah meloloskan cawapres cacat hukum. Muhadjir Effendi sebagai Menteri Pendidikan saat itu juga harus tanggung jawab. Kenapa cuma foundation bisa disulap jadi ijazah setara SMK? Hakim pengadilan gugatan ijazah SMK Gibran, jalankan sumpah kalian sebagai penegak hukum. Kalau syarat konstitusi dilanggar, Gibran harus siap-siap mundur atau dilengserkan dari jabatan wakil presiden. Klik YouTube Kitty Kirana untuk bongkar semua detail yang disembunyikan. Karena kalau kita diam, besok bukan cuma ijazah yang palsu, tapi masa depan bangsa. Langsung. Subhan Palal mencurigai lolosnya Gibran Rakabuming Raka saat maju sebagai calon wakil presiden, cawapres, di Pilpres 2024 karena ada relasi kuasa gelap. Pasalnya, Subhan menganggap Gibran mestinya dianulir oleh KPU karena dianggap tidak memenuhi syarat dalam Undang-Undang Pemilu. Yaitu praduga aja KPU sebenarnya tahu ini kenapa begini, saya menduga praduga saya ada relasi kuasa gelap yang melingkupi mereka-mereka ini, bebernya dikutip dari siniar yang tayang di akun YouTube, Forum Keadilan TV pada Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025. Diketahui, Subhan telah menggugat Gibran secara perdata karena dianggap tidak mengantongi ijazah SMA. Gugatan dengan tuntutan ganti rugi 125 triliun rupiah itu kini bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, itu kesimpulan saya. Wapres ini tidak memiliki riwayat pendidikan SMA atau sekolah lain yang sederajat, tudingnya. Dalam siniar itu, Subhan Palal menyinggung soal riwayat pendidikan Gibran yang juga tercatat di situs resmi KPU RI. Namun, pria yang berprofesi sebagai pengacara itu meragukan pendidikan yang pernah ditempuh Gibran di luar negeri, yakni Orchid Park Secondary School, Singapura dan Management Development Institute of Singapore, MDIS. Kalau tingkat kuliah MDS itu 3 tahun ya di situ ya. IQ-nya kecerdasan intelektual tinggi betul, S1 bisa 3 tahun, saya tanda tanya, ujarnya ragu. Subhan pun menyinggung kemampuan berpikir Gibran yang dianggap tidak selaras dengan pendidikan yang ditempuhnya di luar negeri. Sebab, menurutnya, pola pikir orang yang berpendidikan bakal runut. Sampai menyebut suku bangsanya sendiri yang 6 aja nggak bisa ya, ungkapnya. Lebih lanjut, Subhan juga membeberkan alasannya menggugat Gibran karena masalah ijazah. Dia mengeklaim gugatan perdata diajukannya karena somasi yang dilayangkan kepada Gibran tidak digubris.
Selain Gibran, Subhan juga mengaku turut melayangkan somasi kepada KPU RI sebelum akhirnya melayangkan gugatan ke pengadilan. Pertama saya layangkan somasi, tapi somasi diabaikan. Somasi itu saya layangkan baik kepada Gibran juga kepada KPU, ujarnya.